Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau melanjutkan buku putih Sejadah Biru part 7 ya, sekaligus untuk kasih tahu kalau mungkin untuk session ini buku putih Sejadah Biru akan gue hentikan sementara karena ceritanya udah mulai mendekati kejadian sekarang gitu ya. Jadi gue akan memundurkan part 8 kemungkinan itu kira-kira 2, 3, 4 bulan ke depan, kemungkinan bulan Desember atau bulan Januari gue akan buka buku putih part 8 ya, untuk lebih memperbaiki video dan penceritaannya ya, dan bahkan lebih detail lagi ya. Dan yang terpenting sih sebenarnya udah tidak ada lagi hubungan antara cerita itu dengan kejadian yang terjadi saat itu gitu ya, atau saat sekarang apa yang gue ceritakan, karena udah kejadiannya udah lampau gitu ya, udah berapa bulan yang lalu. Kalau misalnya gue terusin itu bakal nyampe di titik yang sama di bulan ini, ceritanya ada di bulan ini gitu. Jadi gue nggak akan membahas apapun yang terjadi di bulan ini di buku putih Sejadah Biru. Jadi di bulan yang sama nggak bakal dibahas gitu ya. Jadi kita lanjutkan di part 6, itu gue udah cerita tentang pembentukan struktur sharing corner. Jadi pembentukan struktur sharing corner sebenarnya pembahasannya udah lama ya, udah lama. Dan saat itu memang sharing corner sedang solid-solidnya ya, sedang banyak-banyaknya member yang masuk, bahkan udah sampai 4 grup kita. Dan kita mau sharing corner ini lebih profesional lagi mengelola apapun, ada program apapun, jadi lebih banyak orang yang bergabung, banyak orang yang membantu gitu ya. Dan inilah sebenarnya syarat juga. Sebenarnya sharing corner disarankan sama senior-senior SC juga untuk membentuk suatu lembaga ya, lembaga swadaya masyarakat yang fokusnya adalah kegiatan kemanusiaan, kegiatan untuk menjadi netizen lebih baik di dunia maya. Dan saya rasa ini masih jarang ya, masih jarang komunitas seperti ini. Kita mau ada image baik di luar negeri, di luar Indonesia gitu ya, tentang netizen Indonesia yang saat itu memang sedang rame berita tentang berita tentang dikeluarkannya statistik kalau netizen Indonesia itu sangat tidak baik ya, dan mungkin nomor 1 di Asia Tenggara saat itu, dan sedang ramai. Dan kita fokus ke situ tadinya, dan salah satunya adalah untuk membuat komunitas yang lebih besar, karena sharing corner saat itu ada di semua provinsi ya, dari Aceh sampai Papua ada kita punya member gitu ya. Jadi di Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok, NTT, itu kita punya semua anggota di masing-masing, walaupun mungkin nggak terlalu masif juga ya. Paling nggak di setiap pulau itu kita punya satu member misalnya gitu. Jadi untuk memperluas semua kegiatan, kita nggak mau hanya terfokus sama kegiatan mengidolakan seseorang gitu ya. Kan kita fokusnya adalah fokus cerita-cerita yang membanggakan Indonesia, dan itu banyak program-program yang udah sama admin dan anggota-anggota senior dan termasuk anggota baru kasih ide kalau kita itu harus terjun ke dunia sosial juga ya, dunia sosial juga. Terus kita harus secara real punya badan hukum. Itu yang ada dalam rencana kedepannya SC ya. Dan saat itu udah terbentuk struktur SC, dan masih banyak persyaratan yang kurang. Ini juga termasuk saat kita sebenarnya mau bikin rekening atas nama SC ya, karena pada saat itu SC juga udah mulai terjun ke dunia sosial ya. Salah satunya adalah untuk berdonasi ke Palestina yang saat itu sedang digempur sama
Israel untuk memperebutkan tanah perbatasannya. Dan kita berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk berdonasi dari para member-member ya, dari para member-member yang berdonasi maksud saya. Dan dari situ memang kita udah kepikiran untuk bikin rekening atas nama Sharing Corner, tapi terbentur sama persyaratan, karena persyaratannya kita harus punya surat badan hukum ya. Misalnya lembaga kemasyarakatan itu ada surat, ada strukturnya, ada ketuanya, ada macam-macam, dan harus ada perwakilan kalau nggak salah gitu ya, untuk membuat surat lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Dan tapi akhirnya saya membuat rekening baru walaupun masih atas nama saya, tapi jelas-jelas di situ ada rekening yang saldonya 0 dan saya nggak ada uang saya di situ. Jadi semua yang itu yang ada di situ harusnya adalah untuk kas SC ya, dan pembukuannya ada di Google Drive. Jadi kita pakai open akuntansi ya, semua orang bisa lihat gitu. Jadi pembentukan Sharing Corner memang udah dalam jalur yang benar untuk membuat lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Jadi step-stepnya udah benar, dan saat itu memang banyak sekali program-program yang dijalankan SC ya, termasuk program sosial ya. Selain berdonasi ke Palestina, pada saat itu terjadi juga bencana alam ya. Saat itu ada banjir dan longsor ya di NTT, dan saat itu kita juga menyalurkan dana ya. Dan asal usul dana ini sebenarnya dari member-member semua ya, dari member-member Sharing Corner, ada mungkin di luar member Sharing Corner yang juga berdonasi ya, seperti waktu dulu Bang Badung kalau nggak salah ya, dia punya teman-teman di luar Sharing Corner tapi mereka juga ingin membantu, dan di situ juga ada transferannya. Dan saya juga kaget ya, kenapa banyak orang yang membantu melalui Sharing Corner. Nggak tahu, mungkin karena kita udah melaksanakan beberapa program yang bentuknya uang dan itu dilakukan secara transparan, mungkin orang lebih percaya ke kita gitu. Dan ada semacam kebanggaan di SC kalau misalnya kita mengumpulkan dana, mungkin ya, karena saya sama sekali tidak memaksa dalam hal berdonasi gitu, hingga terjadilah peristiwa saya difitnah sama beberapa akun haters kalau saya itu melakukan kegiatan ilegal dan mungkin berpotensi untuk dikorupsi atau apapun. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu ya, orang yang berdonasi di Sharing Corner itu atas kepercayaan ya, atas terbukanya akuntansi, duit mereka dengan jelas tersalurkan, dan kita juga nggak sembarangan menyalurkan uang-uang itu gitu. Jadi semua lembaga yang kita tunjuk untuk menyalurkan uang itu memang lembaga yang udah terbiasa dan udah sangat besar ya, seperti kayak di Palestina kita menggunakan NPC. Dan saat itu kita udah berhubungan sama NPC langsung, dan saat itu ada Mbak Priska di situ selaku bendahara, dan beberapa kegiatan mungkin dia lakukan ya, seperti berkomunikasi dengan orang-orang NPC supaya donasi ini tepat sasaran gitu ya. Dan enggak hanya NPC ya, kita juga berdonasi via dompet duafa. Jadi benar-benar lembaga-lembaga yang memang udah terpercaya, dan semua uang memang yang terkumpul itu langsung disalurkan. Kita nggak tahan-tahan lagi. Kita punya target hari, misalnya untuk berdonasi Palestina misalnya 3 hari ya, 3 hari setelah itu kita langsung berdonasikan keseluruhannya ya, enggak ditahan-tahan. Jadi seluruh dana yang terkumpul langsung disalurkan. Kalau nggak salah Palestina itu 3 kali kita berdonasi ya. Pertama itu donasi yang waktu
bombardir Israel Palestina, yang kedua itu pasar Ramadan, yang ketiga itu saat penjualan jaket ya. Jadi saya mau cerita juga untuk dana-dana juga nggak hanya dari member-member ya, bahkan dari admin-admin juga ada yang mengeluarkan donasinya, termasuk kita membuat merchandise ya. Salah satunya adalah kaos, topi, dan jaket, dan itu semua disisihkan untuk mengisi uang kas ESC ya. Dan salah satu kegiatannya adalah berdonasi yang digunakannya. Seperti saya kasih contoh, misalnya baju misalnya harganya 90.000, harga aslinya misalnya 70.000, yang 20 itu langsung masuk ke kas dan tanpa kembali dibagikan sama admin ya. Enggak, itu kas 20.000 itu untuk kegiatan pendukung kegiatan yang dilakukan SC selama ini. Selain mungkin ada donasi-donasi dari luar dan SC tentunya secara pribadi gitu ya. Jadi itu kalau bagi kalian yang merasa wah ini SC banyak banget dananya, itu termasuk itu ya, termasuk ada giveaway dan macam-macam ya. Kita kelola dana-dana itu ya, dari pembuatan kaos, pembuatan merchandise, pembuatan jaket dan macam-macam. Dan memang kedepannya banyak program-program dari SC untuk mengisi uang kas, dan itu bukan untuk keperluan siapapun ya, itu keperluan seluruh member. Salah satunya adalah kita membuka market sharing corner ya, dan sayangnya memang tidak terwujud ya, belum terwujud lah. Insya Allah kedepannya kita bakal matangkan lagi, dan itu juga untuk membantu para UMKM di lingkungan sharing corner ya. Jadi itu cerita tentang bagaimana SC berperan setelah terbentuknya struktur sharing corner, dan itu menurut saya saat-saat itu adalah saat terbaik SC ya. Kita sangat kompak ya, hingga mungkin cerita berubah, banyak sekali orang-orang yang berkhianat di SC. ini yang belum mungkin kalian dengar ya, belum kalian dengar kalau SC itu baik-baik aja, dan kita mulai membongkar satu-satu. Banyak sekali akun-akun yang mematai-matai SC ya, SC, yang membuat SC itu menurun gitu ya, pamornya, termasuk fitnah-fitnah yang dilayangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerus kekompakan SC. Dan itu saya rasakan sekali, dan saya udah banyak cerita dengan Irfan saat itu. Saya merasakan memang ada gerakan untuk mengadu domba ya, mengadu domba sesama komunitas, terutama komunitas yang membahas tentang cerita Vicky, Dayana, dan Vikdaya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya memang dapat informasi dari teman-teman yang saya percaya bahwa akan ada gerakan untuk mengadu domba ya, karena di situ memang lagi ramenya berseteru dengan para haters, dan saya dapat informasi memang untuk mengurangi pengaruh-pengaruh orang-orang dari grup-grup ini, dari komunitas-komunitas ini, mereka melakukan yang namanya politik adu domba. Dan saya sebenarnya saat itu hanya ketawa aja ya, kok bisa sampai serius itu gitu. Pada saat itu memang belum terjadi apa-apa. Nggak percaya gue, emangnya apaan, emang kita partai politik atau apa gitu ya. Tapi seiring dengan waktu saya dapat merasakan hal itu ya, dapat merasakan bahwa memang kita diadu domba, mungkin sampai sekarang ya. Tapi saya nggak mau bicara yang sekarang karena itu bukan domain dari buku putih. Ini buku putih saya ceritakan memang sebenarnya saya dapat informasi sebelum rame para pendukung
akun-akun pendukung yang berseberangan, yang berbeda, itu dianggapnya lawan. Saya juga aneh saat itu, saya aneh. Padahal sebelumnya semua orang, semua akun-akun ini, walaupun mereka berbeda berbeda jalan, berbeda dukungan, tapi saya merasakan pada saat itu semua bersatu untuk satu, yaitu melawan para haters ya, walaupun berbeda nih. Jadi semua sayang sama Dayana, semua sayang sama Vicky, tapi mereka bahu membahu, walaupun mereka mungkin cuma senang sama Dayananya aja, atau mereka senang sama Vicky-nya aja, dan paling besar ya pasti orang yang berharap ke atas Vicky. Mereka bahu membahu ya, saling melindungi Vicky, melindungi Dayana, melindungi cerita Vicky. Tapi di suatu waktu justru mereka saling menyerang ya. Saling menyerang satu sama lain, dan termasuk SC, walaupun bukannya kelompok yang gampang diadu domba. Saya selalu bilang, bahkan sama Irfan, saya bilang, Van, kalau ada orang yang mengaku-ngaku SC, tolong kabarkan ini ke fanbase lainnya. Kalau bukan dari Irfan, dari saya, dari para ketua, dari para struktur SC, itu bukan pendapat SC, maupun itu menjelekkan orang, menjelekkan akun, komunitas dan lain, itu bukan dari SC. Semua yang pendapat SC ada di akun SC, akun resmi SC, aku bilang gitu kan. Dan sebenarnya kecurigaan ini sebelum terjadinya adu domba yang sangat masif dulu ya, saya udah cerita panjang lebar sama Irfan. Saya bilang, saya dapat informasi seperti ini, Pak. Saya mencurigai orang ini. Saya keluarkan pendapat itu sama Irfan, walaupun mungkin banyak yang meleset, tapi banyak juga yang benar. Karena saya orangnya nggak terlalu percaya sama orang ya, walaupun udah deket, tapi saya bisa merasakan niat yang buruk dari dia. Saya bisa merasakan itu, ada niat yang buruk, ada yang pingin cuma untuk punya tujuan lain lah, punya tujuan lain yang berbeda dari tujuan SC. Mereka hanya mendompleng, atau mereka sebenarnya nggak suka sama SC, tapi untuk melancarkan strategi untuk melemahkan komunitas ini, ya mereka lakukan penyamaran. Dan saya merasakan itu, bahkan di SC dulu sempat ditutup untuk member-member baru. Kita pernah sempat data satu persatu member-member untuk mengurangi para penyusup saat itu ya. Saya punya data member-member SC. Saat itu udah terkumpul hingga 800 orang ya, walaupun belum semua orang mengisi data itu. Jadi setengahnya aja mungkin udah 800 orang. Kalian bisa bayangkan sangat ramainya SC saat itu. Dan untuk mendata itu memang keluar dari kecurigaan saya bahwa akan ada gerakan untuk membuat kericuhan di SC ini. Dan terjadi ya. Di SC itu beberapa kali kita disebut-sebut, walaupun itu bukan dari statement resmi SC, kita sering disebut-sebut dan membuat beberapa member dan admin merasa geram. Dan saya menenangkan, ini mengingatkan juga kepada Irfan kalau ini adalah mungkin bagian dari
adu domba yang mereka pernah bicarakan, yang dari teman-teman pernah menceritakan bahwa akan terjadi seperti ini, dan itu kejadian. Jadi kisah ini sebenarnya nggak mulus-mulus amat ya, dari awal pun nggak mulus-mulus amat, dan saya nggak menyangka bisa kisah ini seperti ini gitu ya. Tapi setelah sekarang saya menyadari semuanya, bahwa apa yang kita lakukan ini nggak lebih dari kita pingin membuat idola kita bahagia, ya, membuat idola kita bahagia. Kita ingin mensupport idola kita. Tapi yang terjadi adalah para fans ini bertarung. Itu yang saya nggak senang. Itulah makanya di beberapa bulan terakhir ini, kemarin mungkin 3 bulan, saya memang cuma aktif untuk memberitakan hal-hal yang lain, hal-hal yang baru. Walaupun saya tetap memberitakan tentang Vicky, tentang Dayana, dan mungkin kalau di YouTube itu memang aktif ya, tapi kalau di Instagram saya udah mulai merasakan itu. Saya pingin apa yang kita lakukan yaitu memang tidak membuat keonaran, tidak ingin mempertajam perbedaan. Dan saya menyadari di sharing corner yang belakangan ini ada banyak orang-orang yang tidak berjiwa SC, tidak berjiwa semangat sharing corner yang dulu para senior SC, para admin SC cita-citakan. Dan banyak orang yang dualisme. Dan saya menyadari sangat tidak mungkin menyatukan berbagai isi kepala ke dalam satu tujuan komunitas. Dan itu sangat berat, kerja yang sangat berat. Mudah-mudahan Irfan bisa melalui ini ya. Ini sebenarnya tantangan buat Irfan dan mungkin buat saya juga, yang akan membantu. Saya akan terus mengawasi sharing corner sampai benar-benar sharing corner ya, mau maju, ayo maju. Kalau mau terhenti, ya kita akan bikin kenangan yang manis buat SC. Jadi itu cerita yang akan saya hentikan sekarang. Untuk part 7 saya akan lanjutkan 3 bulan kemudian, mungkin tahun baru atau Januari, untuk membongkar kisah-kisah yang terjadi sebenarnya. Dan sebenarnya di kisah ini pun belum lengkap ya, saya masih banyak yang mau saya ceritakan. Tapi durasinya udah tidak mungkin kan, saya hentikan di sini. Mudah-mudahan Januari akan saya ungkap lagi kisah-kisah sebenarnya yang terjadi pada saat itu ya, bukan dari cerita-cerita yang sekarang, dan tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita yang terjadi sekarang. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang merasa banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti bakal saya balas ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.